Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Diagnostic Method in Parasitologi dengan saya Nurul Huda dengan NIM 231501026 dan teman saya. Saya Ramapasya Azhara Lubis dengan NIM 231101015. Saya Sajila Dinurganaya dengan NIM 231501027. Baik, di sini kami akan menjelaskan apa saja metode diagnostik di parasitologi yang dimulai dari Ramapasya Azhara Lubis. Parasitologi adalah cabang ilmu yang memfokuskan pada organisme hidup sebagai parasit di dalam atau pada inangnya. Parasit adalah makhluk hidup yang mencari keuntungan dari inangnya, sementara inang adalah organisme yang menjadi tempat hidup bagi parasit tersebut. Para peneliti dan ahli parasitologi melakukan studi mendalam terkait morfologi parasit, siklus hidupnya, aspek ekologi, dan dampak patologi yang ditimbulkan oleh parasit. Nah, prosedur laboratorium memainkan peran penting dalam diagnosis infeksi parasit, baik untuk konfirmasi kecurigaan klinis maupun untuk mengidentifikasi infeksi yang tidak diduga. Prinsip diagnosis laboratorium sama seperti pada infeksi bakteri dan virus. Namun, kepentingan relatif dari metode yang berbeda sangat bervariasi. Meskipun isolasi, diagnosis morfologi parasit terdiri dari dua langkah deteksi parasit atau bagaimana dalam sampel klinis dan identifikasinya. Nah, diagnosis metode in parasitologi. Pemeriksaan fisik. Yang pertama ada mikroskopi. Mikroskop harus dilengkapi dengan lensa mata mikrometer karena penting untuk mengukur ukuran parasit. Yang kedua, metode basah. Yang ketiga, metode olesan tebal. Yang keempat, metode konsentrasi dan metode pengapungan. Yang kelima, metode sedimentasi. Yang keenam, jumlah telur. Dan yang ketujuh, kultur tinja. Nah, yang selanjutnya itu ada metode pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah ini merupakan metode diagnostik rutin pada malaria, filariasis, trypanosomiasis Afrika, dan babesiosis. Pemeriksaan malaria ini ada apusan tipis atau dibuat dari tusukan jari. Yang kedua itu ada apusan tebal, pemeriksaan mikrofilaria atau dapat dideteksi dari darah tepi, yang mana dia menggunakan metode basah, metode apusan tebal dan tipis, metode konsentrasi atau menggunakan darah pena, metode sedimentasi, metode filtrasi, dan tes provokasi DEC. Selanjutnya, metode budaya. Banyak parasit kini dapat ditumbuhkan dalam kultur, namun hal ini belum menjadi diagnostik rutin pada infeksi parasit. Kadang-kadang digunakan untuk keakuratan. Beberapa metode kultur yang digunakan untuk berbagai parasit ditunjukkan di bawah ini, yaitu amoeba. Amoeba atau usus lainnya dapat ditumbuhkan dalam media difasik atau monofasik dalam media yang mengandung mikroorganisme lain atau dalam kultur asenik. Yang selanjutnya itu ada Leishmania dan Trypanosomes, yaitu media klasik Nicol, Nopi, dan McNeil yang pertama kali dijelaskan pada tahun 1904 untuk budidaya Leishmania juga sama memuaskannya untuk Trypanosomes. Ini adalah media agar dari
media agar darah kelinci yang telah difibrinasi. Beberapa modifikasi ini telah diperkenalkan. Dan selanjutnya itu ada parasit malaria, yaitu budidaya parasit malaria pertama kali diperoleh oleh Bass dan Jones pada tahun 1912. Cara budidaya sederhana adalah sebagai berikut, yaitu sekitar 10-12 mili darah yang defibrinasi atau diheparinasi yang kaya akan parasit malaria berbentuk cincin, dicampur dengan 0,2 mili larutan dektrosa 50% diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius dalam tabung reaksi. Darah terpisah menjadi eritrosit di bawah, plasma di atas, dan lapisan buffy di antara. Selanjutnya yaitu ada inokulasi pada hewan. Inokulasi hewan dapat digunakan untuk mengisolasi Toxoplasma gondii dari orang yang terinfeksi. Kelenjar getah bening atau bahan biopsi lainnya diinokulasi secara intraperitoneal ke tikus yang mengalami imunosupresi. Cairan peritoneum yang diperoleh 7-10 hari kemudian mungkin menunjukkan parasit pada apusan Giemsa. Apusan Giemsa yaitu tata cara atau prosedur pewarnaan sediaan jaringan atau preparat menggunakan larutan Giemsa untuk pemeriksaan sitologi oleh dokter spesialis patologi anatomik di instalasi laboratorium patologi anatomik untuk mendiagnosis pasien. Fungsi dari Giemsa ini yaitu untuk membedakan inti sel dan morfologi sitoplasma sel darah merah, sel darah putih, trombosit, serta parasit darah. Namun, jalur serial mungkin diperlukan untuk isolasinya. Apusan otak dapat diperiksa untuk mengetahui adanya kista setelah tikus dikorbankan 3-4 minggu setelah inokulasi. Serokonversi hewan juga menunjukkan hasil positif. Fenodiagnosa, metode ini melibatkan infeksi diagnostik suatu vektor tempat parasit berkembang biak dan dapat dibuktikan. Di T-Cruzi, diagnosis dapat ditegakkan dengan membiarkan serangga vektor reduktif memakan pasien yang dicurigai. Dalam 4-6 minggu, bentuk flagellata hidup dapat dilihat pada kotoran serangga. Selanjutnya yaitu ada diagnosa imunologis. Diagnosa imunologis yang pertama yaitu serologis. Beberapa tes serologis telah dikembangkan untuk mendeteksi antibodi terhadap parasit menggunakan antigen dari parasit yang dibudidayakan atau dari infeksi alami atau eksperimental pada hewan atau manusia. Contoh penerapan serologi pada parasit yaitu ada amebiasis, leishmaniasis, malaria, toxoplasmosis, cacing usus, toxocariasis, filariasis, dan yang terakhir ada echinococcus. Sekian dari presentasi tentang metode diagnostik di parasitologi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.